Anugerah dan kasih setia Allah melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan menyapa kita di dalam satu hari ini, yaitu dari kitab Nabi Yunus, pasal 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih, dalam firman Tuhan ini mengambil topik bahwa Allah pengasih yang setia. Kita mengetahui tentang sejarah kisah daripada Nabi Yunus, bahwa dia adalah seorang yang menentang perintah Allah. Namun dia juga menyesali segala pemberontakannya ketika ia di dalam perut ikan. Ketika Yunus diutus Tuhan, ia sengaja menjauhkan dirinya dari Allah, karena banyak godaan-godaan secara duniawi kepada dia sehingga dia merasa takut. Dia gentar menghadapi segala kejahatan yang begitu besar di Ninive yang sudah menyandarkan atas keyakinannya kepada berhala-berhala Baal yang sia-sia. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih, saat ini kita berperang melawan virus corona yang membawa manusia pada ketakutan. Sepertinya kita tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Namun hanya dualah yang dapat kita sampaikan kepada Tuhan, agar Tuhan senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kita untuk melewati wabah virus corona pada saat ini. Allah tidak pernah menghukum kita, namun kita tetap diuji oleh Tuhan dalam kondisi yang sangat sukar untuk kita pahami. Semuanya adalah karena kasih setia Allah. Sebagaimana Allah menyuruh Yunus berangkat dari Ninive ke tugas pelayanannya, memberitakan berita keselamatan dan panggilan untuk pertobatan. Namun tindakannya adalah salah. Justru dia melarikan diri ke Tarsis, lari dari tugas dan tanggung jawabnya, bahkan dia menentang Allah. Maka Yunus dijatuhkan ke dasar laut, dimakan ikan selama 3 hari 3 malam. Ketika itulah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Yunus berdoa di dalam perut ikan kepada Tuhan, bahwa dia mengakui kuasa dan kasih setia Allah di dalam hidupnya. Seringkali hidup kita tertuju kepada pola hidup yang instan, lari dari kenyataan hidup, lari dari tugas dan tanggung jawab kepada Tuhan. Namun dalam segala hal hidup, kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan hingga sampai pada kemenangan dan tujuan yang pasti dari Tuhan. Yunus sadar atas kesalahannya, bahwa Allah telah murka atas tindakannya. Dia menyadari kesalahannya dan dia menyatakan bahwa sumber kehidupan dan keselamatan dan kebahagiaan hanya ada
di tangan Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita, panggilan Tuhan untuk kita saat ini sama seperti panggilan Tuhan kepada Yunus, agar setia dan taat sepenuhnya menerima dan menjalani kehidupan kita sesulit apapun dengan bersama Tuhan. Hidup bertanggung jawab di dalam kebenaran hanya di dalam Tuhan. Seperti apa dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 108 ayat 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan selalu mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Akan kita sadar bahwa kita adalah manusia lemah dan berdosa yang selalu mengharapkan belas kasihan Tuhan semata. Allah adalah setia. Kasih Allah akan menghantar kita kepada kemenangan dan akhir tujuan yang sempurna. Sebab Tuhan mengabulkan doa Yunus, demikian jugalah Tuhan mengabulkan doa-doa kita jika kita benar-benar untuk setia, rendah hati, dan taat kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan dalam kehidupanmu, bahwa Dialah pengasih di dalam kehidupan umat-Nya. Dialah perlindungan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, agar kami hidup selalu mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam kebersamaan bersama Tuhan. Ajar kami untuk menyesali segala kekurangan kami, bahkan dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat Tuhan. Sehingga Engkau Tuhan mendengarkan doa kami, mengabulkan segala doa permohonan kami, menerima kehidupan keselamatan dan kebahagiaan yang sempurna di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan kepadamu, berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati, kuatkan, dan sertailah semua aparat, para dokter dan medis perawat. Berkati Tuhan para tokoh pemerintah, tokoh agama. Berkatilah gereja Tuhan dan semua umat-Mu. Tuhan berkati dalam satu hari ini. Engkaulah menjaga, melindungi, menyertai, mencukupkan kehidupan kami. Jauhkan kami dari wabah yang menyebar di tengah-tengah dunia ini. Tetapi biarlah kami tetap di dalam perlindungan Tuhan untuk menerima kesehatan dan sukacita yang sempurna. Terima kasih firman-Mu menyapa kami. Izinkan kami Tuhan dalam satu hari ini menjalani kehidupan kami dengan setia, dengan rendah hati, dan di dalam hidup yang selalu berdoa kepada-Mu. Ampuni kami dari segala kekurangan dan dosa kami, tetapi ingatkanlah kami oleh karena